Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rina Nurlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, mengarahkan mereka ke jalan yang benar agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berorientasi pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran kita harus berpusat pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan idenya, berpikir kreatif maupun mengembangkan bakat minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ketiga, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bisa membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Di antaranya, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah kodrat anak yang senang bermain. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain. Pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Kita sebagai guru hendaknya memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada.
Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah modal awal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Trilogi pendidikan tersebut: 1. Ingarso Sungtulodo, berada di depan untuk memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik harus dapat memberikan contoh yang baik. Misalnya dalam bertutur kata, sikap, maupun sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi anak didiknya. Artinya, perilaku anak didik itu dapat dipengaruhi dari gurunya. Kalau dalam bahasa Sunda, digugu dan ditiru. Kita harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, membangun semangat. Seorang guru harus dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak didiknya, supaya dapat memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapatkan pikiran-pikiran positif dari gurunya. Anak didiknya diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didiknya ketika guru tersebut berada di belakang. Dari semboyan Ki Hajar Dewantara lah tercipta semangat pendidikan yang tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sudah seharusnya guru-guru di Indonesia belajar dari beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang telah memberikan dampak positif terhadap bangsa Indonesia. Karena di tangan guru lah nasib para penerus bangsa. Kita harus berkontribusi dalam hal yang positif dan ikut serta menyalurkan kemampuannya di dalam pendidikan semaksimal mungkin. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. Setelah mempelajari modul ini, saya termotivasi untuk beraksi sesuai dengan pengetahuan yang didapat. Akan memperbaiki segala bentuk kegiatan secara berkesinambungan. Akan melengkapi kegiatan yang sudah berjalan dan ingin menyalurkan bakat minat anak. Yang akan saya praktekkan di kelas maupun di sekolah, diantaranya 1. Menciptakan suasana yang berpusat pada anak. 2. Mendesain pembelajaran di mana anak sebagai pelaku. Ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Keempat, mengenal bakat minat anak secara dalam. Kelima, memberikan contoh baik mengenai budi pekerti. Keenam, membimbing kegiatan pembiasaan. Salah satu konstruksi proses pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara
dengan konteks sosial budaya di sekolah kami yang pernah saya terapkan. Dengan tema kewirausahaan. 1. Siswa mengucapkan salam dan guru menjawabnya. 2. Berdoa bersama dengan dipimpin oleh guru. Ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Keempat, siswa melaksanakan kegiatan pembiasaan literasi. Yang kelima, tanya jawab terkait buku yang dibaca siswa dalam kegiatan pembiasaan literasi. Yang keenam, ice breaking, penyampaian pesan. Yang ketujuh, melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedelapan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kesepuluh, siswa mengamati video tentang kewirausahaan. Yang ke-11, melakukan tanya jawab tentang video yang ditampilkan. Yang ke-12, anak diberikan pengarahan mengenai ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan. Yang ke-13, siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Yang ke-14, siswa membuat daftar pertanyaan untuk wawancara di tempat yang dikunjungi. Yang ke-15, siswa berangkat menuju lokasi home industri pembuatan tahu yang berada di sekitar lokasi sekolah dengan berjalan kaki kurang lebih 600 meter. Yang ke-16, siswa secara berkelompok mengamati kegiatan yang dilakukan di tempat yang dikunjungi. Yang ke-17, siswa melakukan wawancara kepada pekerja dan pemilik tempat yang dikunjungi. Yang ke-18, perwakilan siswa dan guru memberikan cenderamata sebagai tanda terima kasih kepada pemilik pabrik tahu. Yang ke-19, siswa kembali ke kelas. Yang ke-20, perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil wawancara. Yang ke-21, kelompok yang lain menanggapi. Yang ke-22, guru memberikan penguatan. Yang ke-23, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang ke-24, guru memberikan soal evaluasi. Yang ke-25, menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk hari selanjutnya. Yang ke-26, berdoa. Demikian tugas modul yang dapat saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.